Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah karena kita masih diberi napas kehidupan dan kesempatan untuk mendengarkan khotbah online ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di atas kita semua. Sahabatku, hari ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Sebuah kisah yang bukan hanya menunjukkan bahwa Yesus hidup, tapi juga memperlihatkan bagaimana ia hadir dalam hidup umatnya secara pribadi dan penuh kasih. Kisah ini tercatat dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Latar belakang Yohanes 21. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak segera naik ke surga. Ia menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya. Mengapa? Karena ia tahu bahwa murid-muridnya masih bingung, takut, dan merasa gagal. Yohanes 21 memperlihatkan situasi di mana para murid kembali kehidupan lama mereka sebagai nelayan. Mungkin karena mereka merasa sudah tidak punya arah lagi setelah Yesus wafat. Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Dan murid-murid lain ikut bersamanya. Tapi sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Di tengah kekecewaan dan kegagalan itu, Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Sekarang mari kita lihat tafsiran dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca ayat 1 sampai 3. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sahabatku, Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan," dan yang lainnya pun mengikutinya. Mengapa mereka kembali menangkap ikan? Bukankah Yesus sudah bangkit? Bukankah mereka seharusnya mulai memberitakan Injil? Disinilah kita melihat sisi kemanusiaan para murid. Mereka masih bingung dan mungkin merasa gagal. Petrus sendiri pernah menyangkal Yesus 3 kali. Perasaan tidak layak, takut, dan kehilangan arah mendorong mereka untuk kembali pada apa yang mereka anggap aman dan familiar, yaitu profesi lama mereka sebagai nelayan. Ini seringkali terjadi juga pada kita. Saat merasa gagal, kita cenderung kembali ke zona nyaman, melakukan hal-hal yang lama yang dulu pernah kita tinggalkan karena panggilan Tuhan. Tetapi seperti para murid, kembali kehidupan lama tanpa bimbingan Tuhan sering berakhir dengan kekecewaan. Murid-murid memancing semalaman, tapi tidak menangkap apapun. Usaha keras mereka berujung hampa. Lalu kita masuk ke ayat 4 sampai 6. Di sini kita bisa melihat Yesus hadir dalam kegagalan mereka. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tafsiran, pagi hari Yesus berdiri di pantai, namun para murid tidak mengenalinya. Ia lalu bertanya, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Artinya, ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tetapi mengingat bahwa Tuhan peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Ia tidak marah karena mereka memancing. Ia hadir justru ketika mereka sedang dalam kegagalan. Yesus lalu memberikan instruksi sederhana. "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya."
Tindakan ini mungkin terdengar tidak masuk akal secara logika. Apa bedanya kiri dan kanan perahu? Namun, ketaatan terhadap perintah Tuhan, walaupun sederhana dan tidak masuk akal, sering menjadi kunci untuk mengalami mujizat. Sahabatku, ketika mereka taat, mereka menangkap begitu banyak ikan hingga tidak mampu menariknya. Ini bukan hanya mujizat, tetapi sebuah simbol bahwa dengan Tuhan, hasilnya akan melampaui apa yang kita usahakan sendiri. Lalu kita masuk ke ayat 7-8. Di sini kita mendapatkan pengakuan dan perjumpaan pribadi. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, adalah yang pertama menyadari bahwa pribadi di pantai itu adalah Tuhan. Ia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Seketika itu juga Petrus mengenakan pakaiannya dan terjun ke laut untuk menghampiri Yesus. Karena ia tidak sabar lagi. Momen ini sangat menyentuh. Petrus yang dulu menyangkal Yesus, kini melompat ke laut untuk kembali kepadanya. Ini adalah tanda kerinduan, pengakuan, dan pertobatan. Ia tahu hanya Yesus yang bisa memulihkan hatinya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu menghasilkan respon hati yang tulus. Tidak semua murid langsung tahu bahwa itu Yesus. Tapi ketika ia menyatakan dirinya, mereka tidak bisa tinggal diam. Lalu kita masuk ke ayat 9-13. Yesus menyediakan sarapan. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sahabatku, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, ikan, dan roti. Ini sangat menarik. Yesus tidak hanya menyuruh mereka menangkap ikan, tetapi ia sendiri sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Artinya Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang melayani dan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Yesus berkata, "Marilah dan sarapanlah." Kalimat ini sangat akrab, sederhana, tapi penuh makna kasih. Artinya Tuhan tidak datang dengan kemegahan atau ancaman. Ia datang dengan roti dan ikan. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia adalah Tuhan yang bangkit, ia tetap pribadi yang rendah hati, dekat, dan penuh kasih. Kemudian Yesus juga memecahkan roti dan memberikan ikan. Ini mengingatkan kita pada peristiwa perjamuan terakhir dan mujizat 5 roti 2 ikan. Ini adalah lambang pemeliharaan Tuhan dan penyertaannya yang konsisten. Lalu kita masuk ke ayat 14. 3 kali Yesus menampakkan diri. Ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sahabatku, ayat 14 menyebut bahwa ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kali kepada murid-murid setelah kebangkitannya. Angka 3 mengingatkan kita pada penyangkalan Petrus yang juga 3 kali. Dalam bagian berikutnya ayat 15 sampai 19, Yesus akan memulihkan Petrus secara pribadi. Yesus sengaja menampakkan diri bukan hanya untuk membuktikan bahwa ia hidup, tetapi untuk membangun kembali semangat murid-murid yang hancur dan menegaskan bahwa ia tetap Tuhan mereka. Sahabatku, lalu pelajaran apa yang kita dapat dari renungan ini?
Kisah ini meneguhkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan ia adalah Tuhan. Ia tidak meninggalkan kita dalam keputusasaan. Ia datang, hadir dan memulihkan. Maka dari itu, mari kita buka hati dan belajar peka terhadap suaranya. Ia mungkin sedang berdiri di pantai kehidupan kita dan berkata, tebarkanlah jala. Pertanyaannya, maukah kita taat? Mari kita percaya bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang hidup di tengah kita. Dan ia terus bekerja dalam kehidupan kita setiap harinya. Amin.